Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raub, mahasiswa PAI2C Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya membuat short podcast video yang ditujukan salah satunya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akhlak tasawuf yang diampu oleh Ibu Hajah Siti Khadijah SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ilmu mengenai akhlak tasawuf dalam memajukan peradaban manusia, mewujudkan masyarakat yang sehat, dan menciptakan kebahagiaan lahir batin serta terhormat. Nah, mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, apa sih akhlak tasawuf itu? Kemudian, apakah akhlak tasawuf ini mampu memajukan peradaban manusia? Apakah dengan akhlak tasawuf ini dapat menciptakan masyarakat yang sehat? Apakah akhlak tasawuf ini bisa mewujudkan kebahagiaan lahir batin serta menjadi pribadi yang terhormat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, mari kita simak bersama-sama mengenai sedikit penjelasan tentang akhlak tasawuf. Kita sebagai seorang muslim sudah semestinya dalam keseharian kita menerapkan akhlak tasawuf, baik dalam cara kita berbicara, berperilaku, ataupun bertindak dalam keseharian kita. Yang mana tujuan akhlak tasawuf ini sangat-sangat luar biasa, yaitu tidak lain untuk membentuk setiap pribadi manusia menjadi seorang yang berakhlak mulia dan menjadi manusia yang insan kamil, yang menyadari akan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, yang mana tujuan kita diciptakan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, dari ayat tersebut, kita sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah di hadapan Allah itu, kita makhluk yang hina, makhluk yang fana. Maka sudah seharusnya kita mematuhi semua perintah dan larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Nah, dengan akhlak tasawuf ini, kita akan berupaya untuk mengesampingkan hawa nafsu kita, akan berupaya melepas diri dari keinginan-keinginan yang dianggap menyimpang dalam agama, agar senantiasa kita dijauhkan dari perbuatan dosa yang tentunya hal itu dilarang oleh agama. Kemudian dengan akhlak tasawuf ini kita akan berusaha untuk menyadari akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita akan merasakan lebih dekat dan lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama sufi, untuk bisa menerapkan akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari ada 3 tahapan proses, yaitu yang pertama ada takhalli. Takhalli adalah proses membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela seperti sombong, ujub, takabur, riya, hasad, berbohong, ghadab atau mudah marah, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat tercela tersebut adalah sesuatu hal yang kotor dalam diri kita, atau secara bahasa kasarnya yaitu najis ma'nawiyah. Secara lahiriah dia tidak terlihat, tapi mampu mengotori dalam hati kita atau dalam batiniah kita. Nah, sifat-sifat tercela tersebut akan menjadi penghalang bagi kita untuk bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebisa mungkin sifat-sifat tercela itu kita berusaha untuk menghilangkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua yaitu tahapan tahalli. Tahalli adalah proses menyucikan
dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan ketaatan lahiriah maupun ketaatan batiniah. Nah, pada tahapan awal tadi kita membersihkan dari sifat yang tercela, secara bersamaan kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Seperti halnya yang mulanya bersifat sombong, kita ganti dengan sifat tawadu. Yang mulanya bersifat iri hati dengki, kita ganti dengan rasa syukur dan qanaah. Yang mulanya ghadab atau mudah marah, kita ganti dengan sifat sabar. Mungkin pada tahapan yang kedua ini tidak mudah kita lakukan, tetapi apabila kita lakukan secara perlahan dan terus menerus, maka suatu saat kita akan merasakan perubahan yang sangat luar biasa dalam diri kita, yang tentunya akan membawa diri kita menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu tajalli. Tajalli adalah terungkapnya nur ilahi dalam dirinya. Seorang pada tahapan ini akan merasa hilang hijab dari sifat-sifat kemanusiaannya. Seorang pada tahapan ini dia akan selalu mendapatkan dan mengeluarkan yang baik. In dan outnya itu dia akan selalu mengeluarkan kebaikan. Nah, seorang pada tahapan tajalli ini dia akan merasa bahwa ketika melakukan kebaikan itu bukan atas kemampuan dirinya sendiri, melainkan ada kehendak Allah yang telah mampu untuk melakukan kebaikan tersebut dalam dirinya. Nah, dengan demikian akhlak tasawuf ini merupakan suatu tujuan yang sangat luar biasa, yaitu dapat membentuk pribadi seorang menjadi akhlakul karimah atau akhlak mulia, dan menjadi manusia yang insan kamil, yang menyadari sepenuhnya akan posisinya sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan akhlak tasawuf ini kita mampu meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, atau kebahagiaan yang hakiki. Nah, teman-teman semuanya, untuk menjawab pertanyaan tadi di awal, tentunya akhlak tasawuf ini pasti akan mampu memajukan peradaban manusia. Kenapa? Karena akhlak tasawuf ini mencetak generasi-generasi yang berakhlakul karimah dan manusia yang insan kamil, yang mana kehadirannya itu selalu didambakan oleh kita ataupun masyarakat. Maka orang yang berakhlak mulia atau manusia insan kamil ini senantiasa akan selalu menebar kebaikan, dan tentunya perlahan pasti akan mewujudkan peradaban manusia yang lebih baik ke depannya. Kemudian kedua, akhlak tasawuf pasti akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat, karena orang-orang yang menerapkan akhlak tasawuf dalam kesehariannya, orang tersebut akan terjaga dalam dirinya, baik terjaga dalam hal-hal yang negatif ataupun penyakit lahiriah maupun batiniah. Kemudian akhlak tasawuf tentunya mampu menciptakan kebahagiaan lahir batin. Orang yang telah menerapkan 3 tahapan tadi, tujuan utamanya itu bukan lagi mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, tetapi melainkan tujuannya itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bagi orang tersebut adalah hal itu merupakan suatu kebahagiaan yang hakiki. Karena bagi seorang yang telah menerapkan akhlak tasawuf ini, kebahagiaan utamanya itu adalah bisa lebih dekat dan lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak tasawuf mampu menjadikan seorang terhormat, baik dia terhormat dalam lingkungan masyarakat maupun dipandang terhormat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlak tasawuf ini perwujudan dari tingkat keimanan seorang dan ketakwaan dalam seorang tersebut. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum,
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi self reminder atau pengingat bagi saya diri sendiri, dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf selama penyampaian ada kata-kata yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.